of the spine. Kok nggak mau? Jadi pembahasan kita hari ini adalah fisiologi dan anatomi dari spinal cord. Kemudian ada complete sensory motor myelopathy, hemicord atau Brown-Séquard syndrome, transient cord injury atau spinal cord confusion, central cord syndrome atau Schneider syndrome, anterior myelopathy atau anterior spinal artery syndrome, myelitis, vascular disease of the spinal cord, dan syringomyelia. Ya. Oke, seperti kita ketahui di medula spinalis itu terdiri dari 8 radiks servikal, 12 radiks torakal, 5 radiks tumbal dan 5 radiks sakral, 5 radiks tumbal, 5 radiks sakral dan 1 koksigeal. Medula spinalis itu biasanya berakhir di daerah lumbal 1, ini ada dari medula spinalis lumbal 1 atau lumbal 2. Kemudian kemudian membentuk conus medularis. Nah, dari conus medularis ini keluarlah cauda equina atau biasa disebut dengan ekor kuda. Ini dia cauda equina. Ini conus medularisnya. Ini servikal, torakal, lumbal, dan sakral. Jadi secara anatomi dia kebalikan ya dari otak. Kalau otak kan dia bagian luar itu substansia gray matter, yang di dalam white matter. Nah, kebalikannya dari medula spinalis, white matter di luar, gray matter di dalam. Ya, jadi substansia grisea atau abu-abu gray matter, di mana di sisi kiri ada lamina substansia grisea berdasarkan nomenklatur Rexe ditunjukkan dengan angka Romawi 1 sampai dengan 9. 1 sampai dengan 10. Di sisi kanan ada Traxus lisor, sel marginal atau lamina 1, substansia gelatinosa atau lamina 2 dan 3, nucleus proprius lamina 4, zona intermediate lamina 5 sampai 8, kolumna motor lateral lamina 9, ground bundle atau fasciculi proprii, kolumna motor medial lamina 9 dan ventral root. Selanjutnya ini secara ini substansia alga dan ada traktus ascending dan traktus descending. Traktus descending ini untuk motorik, sementara traktus ascending ini untuk yang sensorik. Spinothalamikus ya, untuk sensorik, yang menurun untuk motorik. Ya, jadi yang spinothalamikus dari spinal ke talamik ini kan naik, artinya traktusnya untuk yang sensorik. Sementara kalau yang turun misalnya dari korsikospinal, nah itu dia traktus yang untuk motorik, ya dari korteks ke spinal. Ini retikulospinal, ada vestibulospinal, rubrospinal, ini untuk yang turun atau yang motorik, sementara yang ini untuk yang sensorik. Nah, ini untuk segmen sensorik yang kita nilai. Misalnya kalau ada gangguan sensorik jika terjadi cedera medula spinalis. Jadi ini sebagai patokan. Misalnya kalian kan pada saat lakukan pemeriksaan gangguan medula spinalis itu kan biasa pasien mengeluhkan hilangnya rasa itu atau berkurangnya rasa. Nah, di situ kalian bisa melakukan pemeriksaan, bisa raba, bisa nyeri atau suhu, baru dioleskan dari kiri kanan dengan mata pasien tertutup sampai di mana batas rasanya berkurang atau rasanya hilang. Jadi misalnya di daerah torakal 4 itu di daerah sekitar nipel, torakal 10 di daerah umbilikal, gitu. Di daerah dada itu servikal 4. Ini dia sebagai patokan lokasi-lokasi dari radiksnya di medula spinalis. Nah, dari situ kalian bisa menentukan foto itu akan mau dilakukan di level mana. Oke, yang pertama ada complete sensory motor myelopathy atau transfer myelopathy.
biasanya semua gerakan dari tubuh di bawah dari lesinya itu hilang. Jadi tidak ada lagi gerakan atau kelumpuhan dan juga sensasinya berkurang. Juga terjadi gangguan refleks pada semua ekstremitas atas dan bawah. Jadi misalnya di servikal 1 sampai 4 itu terjadi kelumpuhannya tipe upper motor neuron di atas dan di bawah atau tetraparesa upper motor neuron. Kemudian di kemudian terjadi retensi urin dan alvi. Kemudian servikal 5 sampai torakal 1 ini yang atas itu untuk upper motor neuron, yang bawah itu ekstremitas bawah dia lower motor neuron. Kemudian kalau torakal 2 sampai torakal 12 ini kelumpuhannya paraparese atau kelumpuhannya dua kaki yang tipe upper motor neuron. Kemudian kalau di lumbal dia yang tipe lower motor neuron paraparese atau kelumpuhan kedua kaki tipe lower motor neuron dan dijumpai dengan inkontinensia urin dan alvi. Selanjutnya hemichord atau Brown-Sequard syndrome, dia lesinya setengah dari medula spinalis ini deh. Jadi dijumpai kelumpuhan lower motor neuron ipsilateral setinggi lesi. Jadi kalau lesinya di kanan, kelumpuhannya tipe lower motor neuron, yang sisi yang kanan juga setinggi lesinya gitu. Kemudian kelumpuhan upper motor neuron ipsilateral di bawah lesi. Anestesi kulit ipsilateral setinggi lesi. Kemudian hilangnya sensasi proprioseptif ipsilateral di bawah lesi. Dan hilangnya sensasi nyeri dan suhu kontralateral di bawah lesi. Jadi yang kontralateral hanya sensasi nyeri dan suhu. Yang proprioseptif, anestesi, dan kelumpuhannya ipsilateral dari lesi. Jadi bisa kita lihat. Nah, ini lesinya di sini, ini semuanya hilang. Sensasinya hilang. Yang ini gangguan proprioseptif, yang sesisi lesi, gangguan proprioseptif, gangguan getar, two-point discrimination. Sementara kalau yang untuk nyeri dan suhu, yang kontralateral. Kemudian yang kedua, transient cord injury atau spinal cord confusion, itu di mana hilangnya kekuatan motorik ataupun sensorik sementara. Dan kemudian akan membaik dalam waktu menit ataupun jam, dan kadang-kadang bisa bertahan sampai beberapa hari. Kemudian termasuk di sini ada bilateral weakness, quadriparese, paresthesia or dyesthesia in a similar distribution to the weakness or sensory symptom alone. Jadi dijumpai ada parestesi atau hilangnya rasa atau dysesthesia dengan distribusi yang sama dengan kelemahan dan juga atau bisa juga hanya gangguan sensorik saja. Selanjutnya central cord syndrome atau Schneider syndrome. Jadi lesinya itu di sentral, di tengah-tengah ini. Oke, biasanya ini akut cervical spinal cord injury. Jadi lesi di cervical yang akut. Gejalanya berupa hilangnya kekuatan motorik yang berat pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah. Biasanya paling berat di daerah tangan. Dijumpai adanya urinary retention atau urina tertahan. Kemudian gangguan sensorik dijumpai ringan, bisa hiperpatia di daerah bahu dan juga lengan. Kemudian kerusakan di central seat ini, di gray matter ini, kerusakannya menyebabkan atrofi, arefleks, dan segmental loss of, dan hilangnya rasa nyeri. Pemeriksaannya yang dilakukan, kita tentukan levelnya, level dari medula spinalis mana yang terkena, dan lesi dari vertebra berapa gitu, torakal kah, cervical kah, lumbal atau sakral. Ditengok ada nggak gangguan dari diafragma. Biasanya kalau lesi di cervical 1, 2, 3 itu bisa dijumpai dengan gangguan di diafragma. Kemudian adanya complete paralysis dari lengan dan kaki. Jadi paralisa yang paralisa kelumpuhan komplit dari lengan dan tungkai, biasanya itu lokasinya di cervical 4 atau cervical 5 lesinya. Level dari sensori di dada itu ditentukan pakai bisa pakai kapas, bisa pakai jarum untuk menentukan level mana dari lesi medula spinalisnya. Jika
jika ada perbaikan sensorik selama 48 jam sampai 72 jam pertama, prognosisnya lebih baik. Jika apa namanya, jika melakukan pemeriksaan dari spine ini atau medula spinalis dilakukan secara hati-hati, karena untuk perhatikan ada nggak kerusak injury dari bone-nya gitu. Misalnya di servikal gitu ada fraktur servikal, itu harus diperhatikan sebelum pada saat sebelum melakukan pemeriksaan yang lain. Pada kasus-kasus yang dicurigai suatu spinal injury, fleksi dari leher itu kalau bisa dihindari. Jadi pakailah collar neck untuk menghindari fleksi dari leher, karena kalau memang ada lesi dari servikal pada saat kalian lakukan fleksi bisa memperparah lesinya dan bisa malah menyebabkan kematian. Jadi pasien harus diletakkan secara telentang dan di tempat yang mendatar dengan head dan neck-nya itu immobile, jadi tidak bergerak, kepala dan leher tidak bergerak. Jadi pemeriksaan neurologinya, motoriknya, sensoriknya, fungsi sphincternya juga harus dilakukan. Jadi kalau misalnya komplit, lesinya komplit, jadi semua gangguan motorik dan sensorik semuanya hilang di bawah lesi. Kalau incomplete, biasanya sensoriknya masih bagus, sementara motoriknya terganggu. Atau incomplete yang motor dan sensorik sparing. Jadi motorik dan sensoriknya itu tidak hilang seluruhnya, tapi pasien tidak bisa bergerak. Dan juga bisa juga incomplete gangguan motorik dan sensorik, tapi pasien masih bisa bergerak. Dan complete functional recovery yaitu refleksnya hanya gangguan pada refleks saja. Jadi kalau grup 1, 2, 3, dan 4 lebih baik prognosisnya dibandingkan grup 1 yang complete motor dan sensory loss. Jadi ini ada grading Asia yang biasa kita pakai untuk melihat keparahan dari gangguan medula spinalis. Yang pertama yang grade A yang tipe komplit, yaitu nggak ada lagi fungsi motorik dan sensorik. Kemudian grade B yang incomplete, jadi hanya gangguan sensorik, nggak ada gangguan motorik. Kemudian sorry but not motor function is specific. Grade C motoriknya bagus, tetapi kekuatan motoriknya itu lebih kecil daripada 3. Itu ada pemeriksaan motorik yang kita lakukan sebelumnya kayaknya ya waktu skill lab. Nah itu kan dia ada 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau 0 itu artinya tidak bergerak sama sekali, 1 ada kontraksi setempat, 2 bisa bergeser, 3 melawan gravitasi tapi tidak bisa melawan tahanan ringan sedang. Kalau 4 dia bisa melawan gravitasi dan melawan tahanan ringan sedang, dan 5-nya normal. Jadi kalau yang grade 3 kekuatan motoriknya kurang dari 3, sementara kalau yang grade 4 lebih dari 3, sementara yang grade 5, grade E ini normal. Jadi sensorik dan motoriknya normal. Jadi pada pemeriksaan radiologi yang perlu kita lihat itu alignment. Alignment itu kelurusan. Lurusnya dari vertebranya itu lurus atau tidak. Kemudian pedikelnya ada yang terjepit atau ada yang mereng atau ada yang bergeser gitu. Itu yang harus ditengok. Kemudian lihat fraktur, ada nggak fraktur di pedikelnya atau di vertebranya. Kemudian dilihat kompresi dari spinal cord-nya. Ada nggak misalnya fraktur vertebra gitu, dia menekan ke daerah medula spinalis atau ke daerah cauda equina. Itu yang harus kita lihat pada pemeriksaan dari radiologi. Sebenarnya yang paling gold standar untuk gangguan-gangguan medula spinalis ini adalah MRI. Oke, jadi pemberian obat-obatan biasanya kita berikan pada pasien-pasien dengan gangguan medula spinalis itu adalah prednisolon dosis tinggi 30 mg per kilogram berat badan, diikuti dengan 5,4 mg per kilogram berat badan per jam selama 8 jam. Kemudian dilanjutkan sampai ke 24 jam.
Jadi komplikasi yang paling sering atau resiko yang paling sering pada pasien-pasien dengan spinal cord atau gangguan medula spinalis pada 10 hari pertama bisa gastrik dilatasi, bisa ileus, bisa shock dan juga infeksi. Jadi aftercare-nya atau setelah lewat pengobatan fase akutnya bisa dilakukan fisioterapi, kemudian manajemen dari bowel dan bladder, kemudian kulit biasa kan sering kalau imobilisasi bisa terjadi dekubitus, kemudian pencegahan dari embolisme karena imobilisasi, nutrisinya, kemudian miring kiri, miring kanan untuk mencegah dekubitus dan juga mencegah penekanan dari nekrosisnya. Pakailah spesial dari matrasnya yang spesial, pemberian suppositoria dan physical therapy. Selanjutnya ada anterior myelopathy atau anterior spinal artery syndrome. Nah, pada anterior spinal artery syndrome ini biasanya terjadi infark di spinal cord di teritori yang diperdarahi oleh arteri spinal anterior. Nah, jadi biasanya lesinya ini mengenai dari bagian ventral dari medula spinalis. Jadi lesinya di sini. Biasanya gejalanya itu hilangnya nyeri dan suhu di bawah lesi dan kadang-kadang bisa disertai dengan gangguan proprioseptif. Tapi gambaran yang paling sering adalah dijumpai spastik paralise. Kemudian mielitis atau infeksi pada medula spinalis bisa infeksi atau non-infeksi proses. Jadi kalau di daerah gray matter dia poliomyelitis, di white matter leukomielitis. Kalau semuanya terkena itu disebut dengan transfer mielitis. Jadi ada tiga klasifikasi, ada yang akut, ada yang subakut dan kronik. Biasanya akut itu kurang dari beberapa hari, subakut 2-6 minggu, dan kronik kalau gejalanya sudah lebih dari 6 minggu. Selanjutnya ada vascular disease of the spinal cord. Jadi dibandingkan dengan otak, medula spinalis lebih jarang terkena gangguan vaskular. Jadi kalau otak kan sering tuh stroke, itu kan gangguan vaskular. Nah, kalau di medula spinalis lebih jarang terjadi. Arteri di spinal ini jarang terjadi aterosklerosis. Biasanya gangguan vaskular yang terjadi di medula spinalis bisa infark, bisa dural fistula, bisa perdarahan, dan arteriovenous malformasi. Siringomyelia atau siring atau pipe atau tube, jadi merupakan gangguan kronik progresif degeneratif atau gangguan bawaan ya dari spinal cord. Biasanya dijumpai kelemahan dari tangan, lengan dan tangan. Dijumpai pada gambaran MRI-nya dijumpai kavitasi atau lobang ya dari spinal cord, dari medula spinalis. Biasanya sering di daerah servikal, bisa meluas sampai ke bawah, bisa sampai ke medula oblongata ataupun ke batang otak, disebut dengan siringobulbia, atau turun sampai ke daerah, bisa dia naik ke atas ke medula oblongata dan pons, bisa juga turun ke bawah ke daerah torakal atau bahkan sampai ke lumbar. Jadi ini dia siring, ini dia tuba tadi ya, siringnya ini harusnya medula spinalis kan, ini nih medula spinalis yang kuning ini yang kuning ini medula spinalis. Nah inilah dia siringnya, dan dia bisa meluas, misalnya kan dia paling sering di daerah servikal, bisa meluas ke atas sampai ke pons, medula oblongata, atau bisa turun ke bawah sampai ke daerah torakal. Itu aja kuliah kita siang hari ini. Ada yang mau bertanya? Masih banyak waktu. Silakan, ada yang mau bertanya?
Begitu saya mau bertanya. Jadi kalau ada lesi di toraka 5, gejalanya apa, Dek? Siapa ya? Kezia, silakan. Oh iya dok, kalau lesi di toraka 5 udah dok, paraparesis upper motor neuron. Paraparesis, yang tipe Upper motor neuron. upper motor neuron. Oke, gejala upper motor neuronnya apa? Nurul Hidayat. Intan Syahidah. Iya, dokter. Apa gejalanya, Dek? Michael Chris. Yoni. Iya dok. Gejalanya tadi yang hiper ya dok, yang untuk upper neuronnya. Izin dok. Halo dok, apakah suara saya terdengar dok? Ada yang tahu? Spastis hiperrefleks. Kenapa, Dek? Gejala untuk upper neuronnya kan dok? Iya, gejala upper motor neuron apa? Spastis atau spasme untuk habis itu ada hiperrefleksnya juga dok. Terus? Yang saya ingat cuma itu dok yang dari tadi penjelasan dokter. Saya mau nambahin. Selain spastis tadi, dia mau nambahi. Ada yang mau bertanya?
Nggak ada yang mau bertanya, Dek? Sudah? Sejauh ini cukup, Dok. Ya. Sepertinya tidak ada lagi, Dok. Nggak ada? Oke. Oke, kalau emang nggak ada lagi yang mau ditanya,